Bagaimana lingkungan sekarang Ustaz? Lingkungan tidak ada orang bernafsu untuk belajar Al-Quran. Dibuat di pengurus kau belajar seni Al-Quran, tak bayar, no ada datang. Pertama ada 5, besok ada 7, setelah itu 3, 2, tidak ada lah. Kursus orang bahasa Inggris, kursus orang bahasa Jerman, kursus orang komputer dan lain-lain, bayarnya sebulan berapa atau sampai tamat 3 juta, 5 juta, berbondong orang Pak, berbondong. Belajar Al-Quran tak bayar, tak niat orang tak niat. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, di bulan suci, yang menerimanya juga manusia yang suci. Maka Al-Quran itu Bapak Ibu hanya boleh dipegang oleh orang yang suci. Saya ulang, Al-Quran diturunkan Allah dalam bulan Ramadan, diterima oleh manusia yang suci, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran hanya boleh dibaca oleh orang-orang suci. Tertulis dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh kalian sentuh kalau kalian tidak suci. Orang berhadas misalnya tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Mohon maaf ibu-ibu datang tamu, datang bulan haid, itu tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran. Karena Al-Quran kalam Allah, bukan ciptaan manusia. Maka akhir-akhir ini Bapak Ibu, ada pihak-pihak non-Muslim atau Kristen, Yahudi, mereka bertanya, Al-Quran itu karangan siapa? Jawabnya tidak bisa, karena Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran adalah kalam Allah. Untuk siapa Al-Quran itu? Adalah untuk orang-orang yang bersih. Maka akhir ini Bapak Ibu, ada orang-orang yang meremehkan Al-Quran, langsung dibalas oleh Allah. Langsung dibalas oleh Allah. Yang kedua, kejadian Al-Quran ini turun Bapak Ibu tidak di Mekah, artinya tidak di Masjidil Haram, tidak di Masjid Madinah. Di mana Ustaz? Di Gua Hira, atau disebut oleh orang-orang Mekah Jabal Nur. Ada gunung yang tinggi di Mekah itu ada 2, ada Jabal Nur, ada Jabal Sur. Jadi kalau Jabal Nur itu yang disebut oleh orang-orang kita Gua Hira. Disitulah Rasulullah menerima wahyu pertama, hanya 5 ayat. Iqra, kata malaikat Jibril. Rasul jawab, ada biqari, saya tak pandai baca. Langsung naik suara malaikat, Iqra, baca. Rasul tambah rendah, ma ana biqari, saya tidak pandai baca. Tambah tinggi suaranya malaikat Jibril, Iqra, baca. Rasul tambah rendah, saya tak pandai baca. Ini mak dan bapak pelajaran besar buat kita, Pak.
Artinya malaikat Jibril adalah guru, Nabi Muhammad menerima ilmu. Artinya jangan sampai suara kita lebih tinggi dari guru. Ayah sampai kini pandai sholat, pandai azan, bisa jadi imam, mak pandai bahasa bawa wirid yasin, sholawatan, apalagi itu berzanji, marhaban. Kenapa bisa? Karena bapak ibu tunduk dan hormat guru. Maka ilmu yang diajarkan guru berkah. Akhir inilah masalah yang banyak. Anak-anak sekarang banyak berilmu, pintar-pintar, tapi ilmunya tidak berkah. Kenapa tidak berkah, Ustaz? Karena tidak menghormati guru. Tidak menghormati guru. Apalagi di akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak orang yang mengazab guru. Malah mak ayahnya ikut juga itu. Yang kena ketapel lah matanya, yang diadukanlah di pengadilan, yang di stop lah di pinggir jalan. Manakan berkah ilmu kalau tidak menghormati guru. Ada 3 sumbernya barokah itu, Pak. 1, nikmat, syukuri nikmat itu. Dari mana? Dari Allah. Yang kedua, syafaat. Dari siapa syafaat itu? Dari baginda Rasul. Yang ketiga adalah nikmat. Nikmat barokah. Nikmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, berkah dari guru. 3, Pak. Makanya situ malaikat Jibril bilang, "Iqra", baca. Apa yang harus dibaca? Kalau kita bawa kepada kita bapak dan ibu, iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah diri kita bahwa kita ini adalah dikawal ketat oleh Allah. CCTV Allah itu siang dan malam 24 jam, tidak pernah padam. Kemanapun kita, siapapun kita, duduk dimanapun kita, apapun pekerjaan kita, CCTV Allah itu mengawasi kita. Iqra, baca itu. Makanya bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Allah yang menjadikan kita, Pak. Karena kita adalah milik Allah. Kita ini adalah yang diawasi Allah. Kita ini adalah kembali kepada Allah. Iqra itu, baca itu, Pak. Ada orang, makanya mama dan ayah, hidup kita ini tidak mati, Pak. Habis dunia ini, kalau bahasa kita mati. Tapi bahasa Allah tidak mati, pindah alam. Summa yumitukum summa yuhyikum, summa yumitukum summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kembali kepada Allah. Iqra. Yang kedua, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu hudan, menjadi petunjuk. Menjadi petunjuk, Bapak Ibu. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang beriman. Kalau tidak orang beriman, Al-Quran ini beban. Al-Quran diturunkan Allah Ta'ala adalah petunjuk, hidayah. Mana contohnya, Ustaz? Hidup mak dan ayah. Al-Quran yang dibaca syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu adalah obat bagi orang beriman. Maka membaca Al-Quran tidak sama dengan baca buku. Ini buku mak ayah. Kita tengok. Ada koran juga. Kita tengok kayak begini. Al-Quran tidak bisa seperti itu, Pak. Kenapa tidak bisa, Ustaz? Al-Quran berhuruf dan bersuara. Makanya salah satu syarat jadi imam, qiraah, bacaannya bagus. Karena Al-Quran itu ada huruf, ada suara. Mana tahu baca huruf tidak sesuai dengan suara. Mana yang sin, mana yang sa, mana yang shad, mana yang shin. Itu makanya ada makharijil huruf, sifatil huruf, ahkamil huruf. Jelas waqaf ibtida'nya. Al-Quran diturunkan Allah
Untuk siapa? Lil mu'minin, petunjuk bagi kita. Apalagi Ustaz? Al-Quran diturunkan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran itu ama ayat petunjuk bagi kita. Allah berikan pelajaran. Pelajaran apa Pak Ustaz? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah berikan pelajaran, iko yang elok, iko yang buruk, iko nak mulia, iko nak mulia, iko nak rancak, iko nak buruk. Macam itu Allah Ta'ala ajar ke awal. Sampai-sampai masalah keluarga, Pak, menikah. Mana contohnya Ustaz? Fanqihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa rubah. Manusia, nikahilah perempuan itu 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, nikahilah. Tapi kalau sanggup adil, kalau tidak sanggup adil, fawahidah. Ini gimana memahaminya Pak Ustaz? Kok 2 dulu dinikahi, 3, 4, baru 1. Ada asbabun nuzulnya. Maka Al-Quran itu ada sebab turunnya. Orang Mekah dulu, orang Arab dulu, makna bapak itu istrinya ada 9, ada yang 11, ada yang 7. Maka turunlah Al-Quran oleh Allah. Tidak boleh istri itu lebih dari 4. Maka ceraikanlah yang lain itu. Kalau bisa 2 aja dipakai. Oh, tidak juga cukup, tambah 3. Berarti yang lain dikurangi. Dan juga 4, yang lain 5 orang tu ceraikan semuanya. Itu pun kalau kamu adil. Kalau tidak bisa adil, fawahidah, asurangnya jadilah. Sebab orang dulu itu nikahnya banyak, bininya banyak. Maka turunlah Al-Quran pedoman hidup. Bukan awak langsung nikah berdua, langsung bertiga, langsung merampik. Bukan itu. Sebabnya dulu kayak begitu. Orang Arab itu dulu nikahnya banyak bininya. Di zaman jahiliyah, ada seboleh, ada 2 boleh, ada 3 boleh. Maka adanya di Indonesia ada bini 70, ada bininya dan 7. Oleh agama tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia mampu, 4 orang paling banyak. Itu diberi kalau Ta'ala petunjuk. Gimana ini sebenarnya? Makanya kalau awak bukan sejak dulu surang sampai kini surang je. Cuma ada anak muda, tak ada selera nak berbini adanya. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran diturunkan Allah untuk dibaca. Kini wa mukadir wa iqra, bacalah apa yang harus dibaca. Hal ihwal, 1 tadi iqra, bacalah diri kita, baca asma Allah. Yang kedua iqra, bacalah apa yang harus dibaca. Hal ihwal, lingkungan, Pak. Bagaimana lingkungan sekarang Ustaz? Lingkungan tidak ada orang bernafsu untuk belajar Al-Quran. Dibuat di pengurus kau belajar seni Al-Quran, tak bayar, no, ada datang. Pertama ada 5, besok ada 7, setelah itu 3, 2, tak ada lah. Kursus orang bahasa Inggris, kursus orang bahasa Jerman, kursus orang komputer dan lain-lain. Bayarnya sebulan berapa atau sampai tamat? 3 juta, 5 juta, berbondong orang, Pak, berbondong. Belajar Al-Quran tak bayar, tak niat orang tak niat. Iya atau tak? Tak ada. Itulah lingkungan kini. Sebanyak kau awak dalam masyarakat awak, ada berdua yang qari itu jadilah, berdua jadilah. Payah mencari, Pak. Payah. Malah 1 RW dapat berdua qari jadilah. Seorang padusi, seorang laki-laki. Nado. Ustaz, kami itulah Ustaz. Di rumah tu kami berlima. Tapi Al-Quran kami cik je Ustaz.
Kau nak membaca dan kau menunggulah takkan tu lo. Aku lah lo bakal macam itu Ustaz. Kau lah membuat masalah mak dan ayah. Al-Quran yang standar 70.000, 80.000, tidak tak boleh. HP balimo dalam rumah tu, seluruh dan rumah tu pakai HP. Dan surang kau dah 800.000, dan surang kau dah 2 juta, dan surang kau dah 4 juta, dan surang kau dah kalah gengsi 8 juta. Juta balinya HP tabali dia wah. Kenapa Al-Quran hanya 80.000 dak tabali dia wah? Mohon maaf ayah, bapak, ibu, pemuda remaja. Ini HP. Dianggap kau HP. Di mana juga duduk takkan HP, nengok HP. HP aja. Oh duduk ada Honda, main HP. Duduk dalam motor, main HP. Sadang menggali, mabuk, lain tahu mabuk. Pingsan. Dia mengalihnya, maka tak jadilah aku gali tu, nyalah pingsan. Kalau tengok HP, mandi tengok HP, sedang mandi main HP, selesai mandi main HP. Bila tangganya HP di tangan itu, ketika tak kalau. Kenapa Al-Quran ni nak buat macam itu? Coba, kenapa nak buat Al-Quran seperti itu? Saya mulai nuzulul Quran ini kan ku jadikan Al-Quran sahabat hidupku. Kan ku baca Al-Quran one day one juz. Paling kurangnya 1 juz 1 hari kan ku baca. Amun tak ada Ustaz, amun tak pandai baca Quran banyak-banyak Ustaz ketek-ketek jadi 10 ayat sehari jadi jola. Berarti 2 ayat setelah Zuhur, 2 ayat setelah Asar, 2 ayat setelah Maghrib, 2 ayat setelah Subuh. Beres. Dapat 10 ayat jadilah. Dalam 1 tahun lah berapa ayat Ustaz? Lebih 700 ayat. Lain paham Bapak Ibu? HP bisa awak mainkan siang malam. Kenapa Al-Quran tak bisa? Tak amuah. Coba. Makanya Rasulullah sampaikan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang baik di sisi Allah adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang belajar Al-Quran. Itu yang baik di sisi Allah. Kenapa? Karena ia senandungkan adalah kalam Allah. Alasan Quran kalamullah wastami'u ya ibadallah. Al-Quran adalah kalam Allah. Jangankan membaca, mendengarnya aja Pak. Itu sudah ibadat di sisi Allah. Begitu Allah berikan. Karena Al-Quran bukan mainan. Coba. Kau ada yang meninggal mereka amalatan Al-Quran dan cakap malu. Bagus memang daripada yang lain dilataan, daripada radio dilataan mereka ancak Al-Quran. Alangkah lebih ancaknya ayat dibacakan. Akhirnya bukan diri awak supaya menjadi umbe Al-Quran itu maknanya lingkungan awak lah joleh. Kalau perlu Pak RW, Pak RT dijadikan kampung awak, kampung Al-Quran. Masyarakat, warga ambo, pokoknya awak siap maghrib seluruh rumah awak yang ada siko baca Quran. Seluruh HP matian dulu, awak baca Al-Quran. Maghrib menjelang Isya hanya waktu lebih kurang 40 minit atau 35 menit. Coba jadikan, insya Allah hidayah Allah turun Pak. Kenapa? Karena kalamnya kita baca. Makanya muka itu disebut Al-Quran. Karena turunnya Al-Quran. Banyak orang penghafal Al-Quran. Banyak orang-orang belajar sanad Al-Quran. Mufassirah lahir dari Mekah itu Ma'aya. Makanya buya-buya yang dulu itu seluruh belajar dari Mekah. Cuma baca dari mana buya yang gadang-gadang.
Oh Injek Canduang. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli belajar ke Makkah dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Siapa lagi? Oh organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kawan akrab dengan Syekh Sulaiman Rasuli, Injek Canduang. Inyo sama berguru dengan Syekh Ahmad Khatib. Oh siapa lagi di Jawa Timur membuat organisasi Nahdlatul Ulama, itu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu sakonco sakawannya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sakonconya dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Injek Canduang. Oh yang di Medan Mandailing Natal itu Mustafawiyah, itu Mustafa Hussein belajar di Mekah. Dia punya sanad yang belajar sama ayah. Inyolah mengajar awak tajwid. Makanya ada makharijul huruf, ahkamil huruf, sifatil huruf, tapi tidak sabit hurufnya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan ada orang seperti itu. Kalau belajar seperti kaidah tajwid itu tidak boleh, batal itu Pak. Tapi karena itu cuman mampunya, itu cuman bisa, itu cuman pandainya, boleh. Maka mak dan ayah di rumah nanti se-RW awak sekelurahan awak adalah kampung Al-Quran. Waktu tiap malam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Nah, malam besok, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. malam besok Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu yang disebut asy-syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, obat hati ya ayah. Angin hati awak bercakap, angin hati tengok minantu, angin hati tengok tetangga. Kalau hantu aja nampak dia awak, ubeknya apa? Sentuhan Al-Quran. Penyejuk apa? Penyejuk Al-Quran itu. Makanya madan ayat riwayat dalam hadis Rasulullah dan kenyataan orang yang tidak rusai jasadnya di dalam kubur sama ayat antara lain adalah orang yang hafiz Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, para orang mengajar Al-Quran. Saya masih ingat contoh Pak Ibu. Dulu Imam Masjid Agung An-Nur kita Provinsi Riau, kebanggaan kita bersama, itu salah seorang imamnya siapa? Haji Zulkifli. Haji Zulkifli. Beliau wafat bapak dan ibu di tempatnya, bukan di masjid itu tempatnya. Ada di daerah apa namanya doh, Simpang Tigo lah kata. Meninggal di situ. Ada masjid sebesar ini pula di dekat rumahnya. Menyolatkan beliau mak dan bapak itu 2 kali bergilir dalam masjid melimpah. Karena dia imam di Masjid Agung An-Nur, dibawa pula lah oleh pengurus menyolatkan sana. Itu mak dan ayah yang menyolatkan jemaah di Masjid Agung An-Nur sampai ke tangga bawah teras rumah, melimpah. Padahal saf kita solat jenazah tidak seperti ini, 2 saf menjadi 3, 5 menjadi 10, melimpah. Kenapa? Karena beliau membumikan Al-Quran.
Qari dan qari'ah yang hebat-hebat kini itu sama ayah malah menjadi pelatih. Itu anak didik beliau. Anak didik beliau. Coba baca qari-qari'ah kita yang sekarang sudah menjadi pelatih-pelatih baca. Dari didikan beliau. Jadi bapak dan ibu jemaah yang mulia, awak tak bisa ngajar, awak tak bisa membaca dengan baik, pasang niat, Ustaz, saya guru yang mengajar Al-Quran di masjid itu, di surau itu, di kampung kami, Ustaz, ambo yang akan menggajinya. Ambo yang akan menggajinya. Coba, mungkin Allah lebih besar memberikan hidayah kepada mak dan ayah dan orang-orang yang mau menggaji guru-guru mengajar Al-Quran. Mohon maaf mak dan ayah, saya adalah sekali-kali berangkat ke Mekah. Itu ada namanya Fakultas Perguruan Tinggi Ummul Qura di Mekah yang diasuh langsung oleh Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Persatuan Imam di Timur Tengah. Beliaulah ketuanya Imam Mekah itu, Masjidil Haram. Itu hanya menerima santri dalam 1 tahun untuk yang benar-benar belajar Al-Quran hanya 5 orang sedunia ini. Coba, kaliber siapa yang bisa masuk ke sana? Coba, yang hafiz Al-Quran, yang fasih Al-Quran. Coba 5 orang sedunia diterima tiap tahun. Coba Pak, kalau ada dari Indonesia 1 atau 2, itu luar biasa. Begitu. Siapa yang menggajinya Syekh Abdul Sudais itu digaji oleh kerajaan dari BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Digaji dari itu Pak. Kita guru-guru awak mengaji di kampung, maja di musaji, maja di surau, ibu awak nengoknya maya, tonggak murid liye juga. Oi, jangan heboh, oi, jangan mengalui, oi, jangan balari jo, oi, mangga do. Lah tonggang guru tu dek menanggahnya Pak. Tiba didikan subuh pagi minggu, anak pandai azan, anak pandai solat, anak pandai baca doa, anak pandai pidato, anak pandai solat jenazah. Gaji gurunya 150 sebulan dia Pak. Lah 3 bulan lo nak bayi-bayi dia pengurus. Guru TK Pak, masuk je 8 bulan je 10. Modal siapnya balon kuada 5, meletus ulang deh Pak. Gajinya berapa Ustaz? 1,5 juta sebulan. Coba, kan tak imbang. Makanya kemarin Biro Kesra Provinsi Riau, karena sahabat saya, untuk tahun ini musabaqah tilawatil Quran, insyaAllah berubah hadiahnya Ustaz katanya. Dulu Mak Ayah, ada musabaqah tilawatil Quran tingkat kota Pekanbaru, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, membuat astaka dan gaya-gayanya itu ratusan juta Pak, ratusan juta. Malah mau miliar habis untuk buat mustaka. Tapi hadiahnya berapa? 2,5 juta. Hadiahnya 3 juta. Mohon maaf amak dan ayah, ada orang utus perlombaan kolam renang, meranang itu sawahnya. Asia ada juara 1, Umar dia gia, Oto dia gia, Pici Posito banyak, hadiah-hadiah banyak. Mohon maaf, yang tampil tu tidak berbusana doa ya, tidak pakaiin je nama. Hadiahnya melengge-lengge, cubalah. Aku nak kalam Allah dan dibaca, Al-Quran yang dibaca, masa meremehkan hadiah. Makanya kata Biro Kesra, untuk tahun yang akan datang ini, tahun ini katanya kalau ada musabaqah tingkat Provinsi Riau, hadiahnya 300 juta dan 250 juta. Cuma lah didik anak wa elok-elok, ajar anak wa elok-elok. Dah ada ni sampai wasikau, datang ke pesantren waktu hari Minggu. Ndak ada membayar dosi aja nak beraja datang ke situ. Belajar seni Al-Quran. Coba. Sangat mulia Al-Quran tu mak dan ayah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jika kalian ragu dengan Al-Quran ini,
ragu kalian, tak percaya kalian, fa'tu bi suratin min misli, maka datangkanlah oleh kamu semisal surat. Atau kenapa sebab ayat itu dulu? Musailamah al-Kadzab, dia menganggapnya dia nabi. Ada buat pula Al-Quran dirobah sedikit itu, tidak bisa. Kaedahnya cukup, balaghahnya cukup, ma'aninya mantap, susunan murakkab dan mufidnya Al-Quran, atau disebut tata bahasanya itu indahnya sekali. Coba mak dan ayah baca Al-Quran itu dibawa pantun. Kan ada pantun an, in, un ujungnya. Al-Quran lebih dari itu mah. Coba tengok Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. In semuanya. Iya atau nak? Iya atau nak? Ada juga nanti yang lain pula. Bahasa Al-Quran itu sangat tinggi. Coba tengok yang suai lain. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Rak semua. Begitu cuman awak. Makanya Al-Quran mak dan ayat yang ketiga sumber ilmu pengetahuan. Awaknya nak mau membaca apa? Oh, apapun kejadian sains dan teknologi dalam Al-Quran, orang-orang Kristen itu belajar, orang-orang Yahudi belajar dari Al-Quran. Oh, kini pesawat lalu di atas angin. Lebih dari itu dulu belum ada pesawat lebih dari itu. Siapa yang memakainya Ustaz? Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, kendaraannya angin. Belum ada pesawat, angin sudah kendaraannya. Pesawat itu tidak akan bisa terbang kalau tidak ada angin. Apalagi oh, istana Ratu Balqis sekejap aja dengan ilmu pengetahuan Pak, Al-Quran yang membentangkan kayak begitu. Akhirnya tidak awak baca panjang-panjang macam itu. Untuk awak-awak aja dulu, untuk awak-awak aja dulu. Baca bisa awak mulai hari ke awak sadar awak, insaf awak, Al-Quran adalah kebutuhan hidup. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Salah satu yang 4 talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Rindu yang surga Pak, bukan awak yang rindu ke surga lagi, tapi yang surga lebih rindu kepada awak yang orang suka baca Al-Quran. Mohon maaf ama ayah, ada kampung yang membuat musabaqah tilawatil Quran. Pesertanya dari mana Ustaz? Seluruh yang dapat juara 1 seprovinsi Riau, juara 2 seprovinsi Riau, juara 3 seprovinsi Riau. Orang juara-juara itulah yang diundang untuk menjadi peserta. Kalau ada di kampungnya orang berjuara, ada utusan kampungnya. Kalau tidak ada utusan kampung. Tapi kenapa ya undang mereka tu Pak? Karena mereka rindu ingin mendengarkan Al-Quran yang sahdu itu. Ada awak itulah. Billahi minal syaitanir rajim. Khatam Quran anak awak, dapat hadiah kambing, dapat hadiah lembu. Bacaan Qurannya itulah yang bacaannya. Ala seminggu lo dah menghafalnya lo. Tidak cukup Maya. Al-Quran itu kaya dengan ilmu. Coba ada musabaqah, itu bukan hanya satu bidang, namanya musabaqah. Ada tilawah anak-anak, ada tilawah remaja, ada tilawah dewasa, ada tilawah tunanetra, orang tidak nampak Al-Quran.
Makanya ayat diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, diterima oleh baginda Rasul, hafal. Dipanggil sahabat, oi kawan-kawan, datang Al-Quran turun. Dibaca oleh Rasul, didengar oleh sahabat. Baca oleh Rasul, dengar oleh sahabat. Baca oleh Rasul, ikut oleh sahabat. Maka mendengar tu mak dan ayah lebih hebat dari langsung awak membaca. Banyak ayah-ayah mak-mak dulu tak pandai baca Quran, tapi banyak yang hafal Al-Quran. Itu i'jaz Al-Quran, mujizat Al-Quran. Salah satu adalah mudah untuk dihafal. Ada yang hafal Alam Tarakai, ada yang hafal Inna Anzalna, ada yang hafal Wailul Likul, tapi ditunjuknya mana allazina yu'minu tu tak tahu, tapi ya hafal. Karena Al-Quran dipermudah, asir wala tu'asir. Bapak Ibu jemaah yang mulia, kemudian Al-Quran adalah menjadi cahaya, Pak. Besok dikala kita meninggal, makanya Rasul sampaikan, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan suara Al-Quran. Rumah yang mana Ustaz? Rumah yang kita tempati adalah dalam rumah ada suara Al-Quran. Yang kedua, rumah yang mana Ustaz? Qalbul insan, manusia, hati manusia itu rumah berjalan, hendaklah disinari dengan Al-Quran. Yang ketiga, rumah yang mana Ustaz? Al-qabru, kubur. Maka besok yang menerangi kubur kita ayah, dalam hadis ada dua. Satu cahaya Ramadan, yang kedua cahaya Al-Quran. Ambillah itu secapeknya ayah. Bila kita menutup mata, terlibat tangan di atas dada, Allah ambil nyawa kita, apa hendak dikata? Dunia sudah berakhir buat kita.